Baru-baru ini muncul kabar dari Meksiko. El Mencho, pemimpin gembong narkoba kartel Jalisco Nueva Generation, dilaporkan tewas dalam operasi aparat keamanan. Dampaknya langsung terasa. Sejumlah loyalisnya merespon dengan aksi anarkis yang memicu korban dan meningkatkan ketegangan di beberapa wilayah. Pada saat bersamaan, kekosongan kepemimpinan tidak berlangsung lama. Sosok baru bernama El Rubio disebut mengambil alih kendali jaringan tersebut. Pergantian cepat ini memperlihatkan bahwa struktur kartel tetap berjalan meski figur utamanya tumbang. Peristiwa ini kembali menegaskan satu hal, jaringan kartel narkoba di Meksiko sudah sangat mengakar. Pergantian pimpinan tidak otomatis menghentikan aktivitas mereka, melainkan sering memicu fase baru dalam dinamika kekuasaan dan kekerasan di negara itu. Namun, ada fakta menarik di balik kerusuhan yang terjadi di Meksiko baru-baru ini. Dilaporkan bahwa kartel narkoba tersebut dibackingi oleh Amerika Serikat. Apakah isu ini benar atau hanya sebuah konspirasi belaka? Mari kita bahas. Rangkaian ini dipicu oleh operasi militer Meksiko yang memburu pimpinan kartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, yang lebih dikenal sebagai El Mencho, di Tapalpa, Jalisco pada Minggu 22 Februari 2026. Sebagai bos CJNG atau Jalisco Nueva Generation, sekaligus buronan paling dicari di Meksiko, El Mencho sudah lama jadi target. Pemerintah Meksiko dengan dukungan intelijen Amerika Serikat bertahun-tahun menguntit langkahnya, menyadap, memetakan jaringan hingga menyusup ke tubuh kartel. Titik terang datang setelah aparat melacak jejak El Mencho lewat seorang agen yang punya kedekatan dengan kekasihnya. Informasi itu mengarah ke sebuah resort di Tapalpa, Meksiko Barat, tempat ia bersembunyi. Pasukan gabungan Angkatan Darat dan Garda Nasional lalu menutup area, mengamankan akses keluar masuk, dan mengepung kompleks tersebut dari berbagai sisi. Begitu pasukan berhasil masuk ke dalam resort, pengawal El Mencho yang bersenjata berat langsung menyalak, tembakan dilepas membabi buta. Dalam kekacauan itu El Mencho bergerak mengamankan diri dan bersama pengawalnya mencoba menembus hutan di sekitar resort. Kontak senjata kemudian berubah menjadi pengejaran sengit di kawasan hutan. 6 helikopter dikerahkan sebagai dukungan udara, sementara Angkatan Udara Meksiko mengawasi dengan ketat dari atas. Alhasil, penyergapan berlangsung dramatis. Operasi tersebut akhirnya melumpuhkan Oseguera. Ia dan 3 pengawalnya tertembak serta terluka parah. Namun, sebelum mendapat penanganan penuh, Oseguera meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Secara teori, tewasnya bos kartel paling brutal di Meksiko seharusnya menenangkan keadaan. Tapi justru yang terjadi kebalikan. Kabar kematian El Mencho membuat CJNG murka. Balasan pun dilancarkan secara masif. Di lebih dari 8 negara bagian, dari Guerrero hingga Tamaulipas, CJNG menebar teror brutal. Penghalang jalan didirikan, kendaraan dibakar di banyak titik termasuk jalur utama dan fasilitas publik seperti bank serta pom bensin dihancurkan. Situasi kian kacau ketika Guadalajara, ibu kota Jalisco, dipaksa lumpuh total. Warga berlarian mencari selamat sementara aktivitas ekonomi berhenti nyaris tanpa jeda sepanjang malam. Di Puerto Vallarta, destinasi wisata populer itu, warga lokal maupun turis sama-sama mencari perlindungan dari situasi yang memanas. Di sejumlah lokasi lain, bentrokan bersenjata terjadi yang cukup intens hingga menewaskan tentara serta anggota kartel. Total korban dalam gelombang kekerasan ini dilaporkan melampaui 74 orang, termasuk sekitar 25 personil keamanan. Sejumlah wisatawan asing dan warga negara dari berbagai negara juga dilaporkan sempat terjebak dan tidak diizinkan meninggalkan penginapan. Sementara itu, 45 WNI yang berada di negara bagian Jalisco dipastikan dalam kondisi aman. Merespon eskalasi balas dendam tersebut, Presiden Claudia Sheinbaum mencoba meredam kepanikan publik. Ia mengimbau masyarakat tetap berada di rumah hingga situasi dianggap lebih kondusif, sambil menegaskan aparat keamanan terus bekerja memulihkan keadaan.
Meski begitu, realitas di lapangan menunjukkan Meksiko masih berada dalam fase ketidakpastian. Sumber militer menyebut pelaku kekerasan bukan hanya unsur CJNG yang ingin membalas kematian pemimpinnya, tetapi juga faksi lain dalam organisasi itu yang diduga berebut pengaruh pasca kepergian El Mencho. Harapan bahwa kematian tokoh kartel tersebut akan melemahkan jaringan justru belum terwujud. Ancaman baru malah mulai terlihat. Seiring wafatnya El Mencho, posisi pimpinan CJNG praktis kosong. Beredar kabar, ada 3 hingga 4 sosok yang siap maju menggantikannya. Namun proses suksesi tidak sederhana karena adanya rivalitas internal antar faksi. Kematian pemimpin CJNG itu belum meredahkan kekerasan maupun rasa takut, bahkan cenderung memperuncing ketegangan baru. Pertanyaannya, siapa figur yang akan naik menjadi bos utama berikutnya? Melihat dampak besar dari kematiannya, wajar jika muncul rasa penasaran. Siapa sebenarnya Nemesio Oseguera dan seberapa kuat pengaruhnya dalam jaringan kartel tersebut? Di sebuah desa sederhana di Michoacan, tak banyak yang menyangka ada seorang anak dari latar belakang biasa akan menjelma menjadi figur sentral di balik salah satu kartel paling mematikan di Meksiko. Ia meniti kekuasaan bukan lewat diplomasi, melainkan melalui keberanian brutal, ambisi yang tak mengenal batas, dan reputasi kekejaman yang membuat lawan berpikir 2 kali. Jauh sebelum namanya ditakuti, ia pernah hidup sebagai imigran ilegal di Amerika Serikat pada era 1980-an. Masa itu menjadi pintu masuknya ke dunia kriminal. Ia terlibat dalam penanaman ganja yang berakar dari kampung halamannya, lalu memperluas peran dalam jaringan narkotika di California. Aktivitas tersebut berujung pada penangkapan dan hukum penjara. Setelah dideportasi ke Meksiko, ia tidak kembali ke kehidupan biasa. Ia justru masuk ke kartel Milenio di Michoacan dan mulai membangun citra sebagai operator yang cerdik sekaligus tanpa ampun. Ketika organisasi itu terpecah, lahirlah CJNG, dan dalam kekosongan kekuasaan itulah El Mencho mengukuhkan diri sebagai pemimpin. Sejak saat itu, peta kekuatan kriminal di Meksiko berubah. Di bawah arahannya, CJNG berkembang cepat dan agresif. Ia mendorong ekspansi wilayah serta menggeser fokus ke lini bisnis ilegal yang lebih menguntungkan. Perdagangan fentanyl menjadi salah satu tulang punggung baru organisasi tersebut. Situasi ini semakin menguntungkan setelah kartel Sinaloa melemah, menyusul ekstradisi pemimpinnya, Joaquin El Chapo Guzman, ke Amerika Serikat. Citra El Mencho dibangun di atas rasa takut. Aparat penegak hukum kerap tak mampu bergerak bebas menghadapi tekanannya. Ia pernah secara terbuka mengintimidasi kepolisian. Rekaman suara yang berisi ancaman terhadap seorang kepala polisi sempat tersebar luas, menjadi bukti nyata betapa dominannya pengaruh yang ia miliki. Pertanyaan tersebut mencuat ketika publik menyaksikan rekaman kendaraan lapis baja yang disebut narkotank lengkap dengan senapan mesin dan bendera Ukraina yang terpasang di atasnya. Tidak berhenti di sana, muncul pula video seorang anggota kartel membawa rudal Javelin buatan Amerika Serikat. Pemandangan itu pun memicu keheranan. Bagaimana persenjataan sekelas itu bisa berada di tangan kelompok kriminal, seolah mereka adalah pasukan militer resmi? Deretan temuan itu seperti memberi nafas baru pada rumor lama soal jejak kartel Meksiko di Ukraina. Sejumlah laporan periode 2025 hingga 2026 mengungkap dugaan bahwa anggota kartel menyusup ke legiun asing Ukraina atau sebaliknya merekrut para veteran untuk mendapatkan pelatihan drone FPV serta teknik tempur modern. Jika informasi ini akurat, maka terlihat adanya jembatan langsung antara organisasi kriminal Meksiko dan pada pola operasi militer maupun paramiliter yang berkembang di Ukraina. Isu tersebut makin menarik setelah pernyataan resmi Menteri Pertahanan Meksiko Ricardo Treviño dirilis ke publik yang menyampaikan data sensitif. Sekitar 80% senjata yang digunakan kartel narkoba di Meksiko berasal dari Amerika Serikat. Sementara 20% lainnya ditelusuri ke Israel. Angka ini memperlihatkan bahwa jaringan narkotika bukanlah sekadar urusan domestik, melainkan melibatkan rantai pasok lintas negara. Meksiko pun menjadi pasar gelap yang sangat menjanjikan dalam pusaran bisnis ilegal global.
Masalah peredaran narkoba di Meksiko sendiri bukanlah cerita baru. Selama bertahun-tahun negara ini bergulat dengan lonjakan kasus, terutama di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Amerika Serikat. Tren kematian akibat overdosis terus menanjak. Studi tahun 2024 berjudul Spatial Heterogeneity in Fatal Overdose Rate Trends in Mexican City mencatat peningkatan konsisten sejak 2014 dengan angka tertinggi terkonsentrasi di kota-kota perbatasan. Sebelumnya, survei tahun 2016 menunjukkan konsumsi narkoba melonjak 2 kali lipat dalam rentang 2002 hingga 2016. Ancaman overdosis kian nyata dengan tingkat kematian nasional tercatat 0,53 per 100.000 penduduk. Angka itu mungkin tampak kecil di atas kertas, namun di lapangan, ia merepresentasikan ribuan nyawa yang hilang. Peredaran narkoba hampir tidak bisa dipisahkan dari kejahatan terorganisir. Meksiko bahkan tercatat sebagai negara dengan peringkat ketiga terburuk di dunia dalam kategori tersebut. Upaya penanggulangan kerap menemui kebuntuan, dan salah satu hambatan terbesar itu adalah praktik korupsi di tubuh aparat. Kartel memiliki jejaring kuat dengan pejabat pemerintahan, kepolisian, hingga unsur militer. Relasi inilah yang membentuk semacam tameng perlindungan, memungkinkan operasi mereka tetap berjalan meski kampanye pemberantasan terus digaungkan. Nah, kondisi ini sebenarnya punya kemiripan dengan situasi di Indonesia. Kasus Irjen Pol Teddy Minahasa yang terseret narkoba, kemudian AKBP Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi, disusul Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro, serta Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Effendi yang baru-baru ini terjadi, memperlihatkan pola yang sejalan. Jaringan narkoba dapat beroperasi leluasa karena adanya backingan sekaligus perlindungan dari oknum aparat.